Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Nah, di sini dapat kita lihat ada gambar. Ketika hujan, orang-orang memakai jas hujan dan payung. Nah, ketika cuaca cerah, maka orang-orang kepanasan, mereka berkeringat dan membeli es krim. Di sini dapat kita ketahui bahwa cuaca itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Kalau pengaruh cuaca yang saya rasakan itu, ketika hujan, saya tidak bisa bepergian. Nah, ketika cuaca berawan, itu saya bisa bermain, bepergian, dan lain sebagainya. Kalau kalian gimana? Nah, di sini Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, dari bacaan tersebut, buatlah bentuk peta pikiran. Nah, di sini surat untuk Dayu. Saya akan memperbesar kotak-kotak ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, lalu surat untuk Dayu. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ada yang tahu kapan dan di mana? Ya, 2 Agustus 2017 di Denpasar. Itu ada pada pojok kanan atas kalau di surat tadi ya. Lalu peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Atau kalian bisa menuliskan meletusnya Gunung Agung juga bisa. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Untuk menanggulangi, para warga di sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Lalu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar Gunung Agung. Nah, mungkin teman-teman ada pendapat lain, ada jawaban lain, silahkan kalian tulis di komentar. Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Nah, hasil rangkuman saya,
Komang dan teman-temannya membantu warga yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Untuk menanggulangi hal tersebut, para warga di sekitar Gunung Agung mengungsi dan membutuhkan pakaian, makanan, selimut, serta peralatan sekolah. Nah, bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Untuk membantu teman-teman yang terkena bencana alam, kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Contohnya seperti pakaian dan selimut. Selain itu, kita juga bisa memberikan peralatan sekolah agar teman-teman seumuran kita tetap bisa sekolah walaupun sedang mengungsi. Nah, pertanyaan itu ada pada halaman 124 ya. Lalu, pada halaman 125, amati gambar di bawah ini. Kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Di sini ada banyak sekali benda atau barang yang berhubungan dengan cuaca. Misalnya, jas hujan, jaket, payung, selimut, topi pantai, bakso, sup ayam, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, kipas angin, kipas bambu, es pisang hijau, cendol, topi, dan baju kaos. Nah, dari barang-barang tersebut kita akan mengelompokkan kelengkapan cuaca panas apa dan kelengkapan cuaca hujan apa. Nah, cuaca panas misalnya kipas bambu. Lalu tadi pada halaman 125 ada es kelapa muda, ada jus buah, ada kipas angin, topi pantai, cendol atau dawet, baju kaos, dan es pisang hijau. Nah, barang-barang itu adalah kelengkapan saat cuaca panas. Sedangkan saat cuaca hujan, payung, jas hujan, selimut, teh yaitu teman, maaf salah ketik, teh hangat, wedang ronde, bakso, sup ayam, jaket. Nah, kurang lebih itu adalah kelengkapan cuaca saat hujan. Mungkin teman-teman, Kak, ini loh Kak, belum dicantumkan. Mana? Silahkan kalian tulis ketika saya lupa mencantumkan salah satunya. Tapi menurut saya sudah pas. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan penyebut sama di bawah ini. Nah, sebelum kita masuk kepada penjumlahan pecahan, di sini saya akan mengingatkan kembali. Mungkin teman-teman masih bingung, mana sih yang dimaksud dengan penyebut dan mana sih yang dimaksud dengan pembilang. Nah, di sini ada 1/4 atau 1/4. Pecahan ini, yang atas kan 1 ya teman-teman. Nah, angka 1 itu namanya pembilang atau disebut pembilang. Lalu angka 4 itu disebut penyebut. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, langsung saja pada soalnya ya. Nomor 1, ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Masih ingatkah kalian kemarin kita sempat mempelajari bagaimana cara menulis pecahan? Yang pertama, yang ditanyakan atau yang menjadi topik atau yang sudah dimakan per semua bagian. Nah, di sini yang sudah dimakan Dayu ada 1. Jadi 1 per semua bagiannya berapa? 4. Ya, kita tulis 4. Ditambah yang sudah dimakan ayah berapa?
1, Kak. Iya, per semua bagiannya ada berapa? 4. Nah, lalu kita jumlahkan. Perlu saya tambahkan di sini ya, teman-teman. Kita bisa langsung melakukan penjumlahan ketika penyebutnya sama. Di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama. Sama-sama angka 4. Langsung saja kita jumlah. 1 ditambah 1 jawabannya 2. Nah, untuk penyebutnya kita tidak perlu menjumlahkan. Kita tidak perlu menambahkan. Kita hanya akan menulis salah satu saja. Nah, kita tulis 4. Nah, kurang lebih seperti ini jawabannya. 1/4 ditambah 1/4 jawabannya 2/4. Lalu soal nomor 2. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat dimakan Dayu dan ibu? Kita tulis yang dimakan Dayu ada 3. Per semua bagiannya ada berapa? 10. Ditambah yang dimakan ibu berapa? 2. Semua bagiannya ada berapa? Ada 10. Nah, mari kita jumlahkan. Di sini dapat kita lihat kembali bahwa penyebutnya sama. Ketika penyebut sama, kita langsung menjumlahkan. 3 ditambah 2 jawabannya 5/10. Nah, kita cukup menulis salah satu, yaitu angka 10. Tidak kita jumlah, tapi kita hanya akan menulis salah satu saja. Lalu nomor 3. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Nah, yang dimakan ibu ada 1. Semua bagiannya ada berapa? 5, Kak. Iya, benar, 5. Ditambah yang dimakan ayah berapa? 2. Semua bagiannya ada berapa? Ada 5, Kak. Iya, benar. Barulah kita jumlah. Di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama. Langsung saja kita jumlah. 1 ditambah 2 jawabannya 3. Nah, kita bisa menulis salah satu saja. Kita tulis 5. Jawabannya 3/5. Lalu di sini nomor 4. Nah, nomor 4 ini banyak sekali ya pertanyaannya. Semua soal menunjukkan penyebut sama, maka kita langsung menjumlahkan saja. 1 ditambah 1 jawabannya 2. Kita akan menulis salah satu, 3. Nah, 2 ditambah 3 jawabannya 5. Nah, untuk penyebutnya kita bisa tulis salah satu, yaitu angka 8. 3 ditambah 2 jawabannya 5. Nah, 5 ditambah 5 ini penyebutnya sama. Kita bisa tulis salah satu, yaitu angka 5. 1 ditambah 2 jawabannya 3. Penyebutnya juga kita akan tulis 1 saja. 6. 2 ditambah 2 jawabannya 4. Lalu kita tulis 7 di bawahnya. Karena penyebutnya sama-sama 7 ya. Lalu 4 ditambah 5 jawabannya 9. Penyebutnya juga sama-sama 10. Kita bisa tulis 1 di sini. Lalu 3 ditambah 4 jawabannya 7. Penyebutnya juga sama 9, maka kita tulis 9 di sini. 3 ditambah 2 jawabannya 5. 5 tambah 5 jawabannya 10. Penyebutnya sama-sama 15. Nah, kita bisa tulis salah satu, tidak perlu kita jumlah ya.
Lalu 2 ditambah 1 jawabannya 3. 3 tambah 1 jawabannya 6. Kita tulis 6. Penyebutnya 8. Nah, kita bisa tulis salah satu, tidak perlu kita jumlah. Nah, seperti ini. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Saya ulangi lagi di sini, saya masih membahas tentang penyebutnya yang sama. Pada video pembelajaran selanjutnya, saya akan membahas bagaimana jika penyebutnya berbeda, ya. Lalu di sini kalian disuruh untuk membuat poster ya. Ada alat yang dibutuhkan beserta langkah-langkah membuat poster. Silahkan kalian baca sendiri ya. Dan selamat membuat poster di buku gambar kalian masing-masing. Kalian bisa menirukan poster gambar seperti ini yang ada di buku kalian, atau poster ini, atau mungkin poster yang lain. Nah, di sini kalian bebas berekspresi, tidak terpaku hanya satu poster ya. Yang penting sesuai dengan cara-cara atau langkah-langkah yang sudah ditulis di buku. Mungkin teman-teman ada beberapa poin yang mungkin kurang paham atau gimana, kalian bisa tulis di komentar. Selamat mengerjakan. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca cerita tentang perubahan keadaan cuaca dan mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca serta menuliskan penggunaan kalimat efektif. Yang kedua, menjelaskan cara dan menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.